Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran tema 3, yaitu tentang lebih peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah mengamati, anak-anak mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Dengan mengamati gambar, diharapkan siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Dengan mengamati gambar, diharapkan siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sikap bijaksana terhadap tumbuhan dan dilanjutkan dengan membuat kolase dari bahan alam. Nah, sehari ini kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian lihat, ini adalah contoh tumbuhan. Tumbuhan mempunyai akar, batang, buah, daun, dan bunga. Nah, ini semua bagian-bagian ini mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Akar ini adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar mempunyai fungsi menyerap air dan menyerap bahan makanan dari tanah. Nah, untuk akar, seperti yang kalian ketahui pada tumbuhan, itu akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Akar juga terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, apa yang kalian ketahui tentang akar serabut? Nah, akar serabut ini akar yang misalnya memiliki akar serabut, bentuk akar serabut kecil-kecil, halus, dan jumlahnya banyak. Nah, akar serabut juga dimiliki oleh padi dan pisang. Nah, jadi kalian apa pernah melihat pohon pisang? Nah, diamatilah akarnya, kalian akan menemukan akar yang berbentuk serabut. Nah, akar serabut ini tidak memiliki akar utama ya anak-anak. Ukuran akar ini dari pangkal hingga ujung sama. Nah, tumbuhan berbiji berkeping 1 memiliki akar serabut. Tumbuhan berbiji berkeping 1 disebut monokotil. Contohnya, tumbuhan berakar serabut adalah kelapa, jagung, bawang, singkong, dan padi. Selanjutnya yaitu kita ke akar tumbuhan
tunggang yang B, akar tunggang yang bentuknya besar, jumlahnya sedikit dan arahnya lurus masuk ke dalam tanah. Akar seperti itu disebut akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki akar utama yang bercabang-cabang, membentuk akar cabang. Pada umumnya, tumbuhan berkeping dua mempunyai akar tunggang. Tumbuhan berbiji berkeping dua biasanya disebut dengan dikotil. Akar itu tumbuh dari biji yang sedang berkecambah, kemudian memanjang, membesar, dan bercabang-cabang. Contoh tumbuhan yang berakar tunggang yang pertama, jeruk, mangga, rambutan, dan sawo. Apa kalian pernah melihat akar tunggang? Yaitu ada pada tumbuhan yang sudah ibu sebutkan tadi. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Yang kedua yaitu bagian batang. Nah, batang ini adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Batang berfungsi tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Nah, air dan mineral itu diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan yang terjadi di daun. Makanya, makanan yang dihasilkan dari proses itu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Itu bagian yang ketiga, bagian tumbuhan yang ketiga apa? Yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Fungsinya yaitu sebagai untuk melakukan pernapasan, tempat pembuatan makanan, tempat terjadinya penguapan. Jadi itu adalah fungsi dari daun. Daun ini tempat berlangsungnya fotosintesis yang banyak. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Nah, bentuk daun juga bermacam-macam loh ya. Bentuk-bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya ada 4 yang kita ketahui, yaitu yang pertama bertulang menyirip, bertulang menjari, yang kedua, yang ketiga bertulang melengkung, yang keempat yaitu bertulang sejajar. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga ini merupakan alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Nah, benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan untuk biji ketika kecambah. Bentuk buah ada yang bulat, misalnya jeruk, tomat, dan apel. Ada buah yang bentuknya bulat memanjang, misalnya nangka, pepaya, dan cempedak. Warna buah juga beraneka ragam, misalnya melon berwarna hijau, tomat berwarna merah, dan belewah berwarna kuning. Aroma buah sangat khusus pada masing-masing buah. Selanjutnya yaitu adalah biji. Biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik.
biji adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Bagian ini berasal dari pertumbuhan bakal biji yang terdapat di dasar buah. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengenal tentang bagian-bagian tumbuhan, maka sekarang kita mempraktekkan budidaya tanaman di sekitar rumah kita. Membudidayakan tanaman yang mudah dan memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah kita yang tidak terlalu luas. Jadi kita akan menanam dan memelihara tanaman yang memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Nah, menanam dan memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Sekarang berlatihlah untuk menanam tanaman. Pilihlah tanaman perdu yang pemeliharaannya tidak sulit. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilihlah biji tanaman yang memungkinkan untuk kalian tanam. Misalnya biji cabai, tomat, terong, kacang hijau, dan kacang tanah. Nah, itu semua mudah kita dapat ya. Kita mencoba menanam yang memanfaatkan yang ada. Jadi, yang kedua, siapkan media tanamnya berupa tanah subur dalam pot kecil atau kaleng bekas. Tanah subur itu yang seperti apa? Tanah yang gembur, yang hitam. Bisa juga kompos, menggunakan kompos. Nah, kalau tidak mempunyai pot kecil, bisa kita menggunakan toples-toples kecil plastik atau bekas gelas air mineral, kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, kalau mau yang lebih bagus lagi ya, menggunakan polybag. Yang ketiga, tanamlah biji pada media yang telah kalian siapkan sekitar 3 cm dalamnya. 3 cm loh ya, bukan 3 meter. Jadi hanya sekitar 3 cm dalamnya. Yang keempat, siramlah tanah secukupnya. Jangan sampai menggenang atau terlalu penyek. Jadi tanahnya nanti akan lembek. Tanaman kalian tidak akan tumbuh dengan baik. Yang ada malah tanamannya akan membusuk akarnya. Yang kelima, siramlah tanaman kalian di tempat yang aman. Ini mungkin maksudnya adalah menaruh tanaman kalian di tempat yang aman, yang tidak mudah terjangkau. Misalnya di tempat-tempat tertentu yang sudah kalian siapkan, tempat-tempat menaruh potnya yang rapi, yang tidak mudah dijangkau oleh hewan-hewan yang suka mengganggu. Nanti misalnya ada kucing lewat, maka tanamannya akan jatuh dan tumpah. Nah, terus yang berikutnya, menaruh tanamannya di tempat yang aman, misalnya tidak terlalu terkena matahari dan juga tidak terlalu tempat yang teduh, karena tanaman harus terkena sinar matahari secukupnya dan terkena angin-angin ya. Nah, kalau kalian taruh di tempat yang lembab, karena tanaman juga membutuhkan udara dan membutuhkan matahari. Yang keenam, sirami dan rawatlah tanaman kalian setiap hari. Nah, jangan lupa itu. Jadi, hanya di sini yang bisa Ibu jelaskan tentang
mengenal bagian-bagian tumbuhan dan budidaya tanaman di sekitar rumah kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa mudah kalian mengerti dan pahami. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di esok hari dengan pembelajaran yang berikutnya. Selamat berbahagia ya. Baik, setelah mendengarkan paparan yang sudah Ibu jelaskan di materi kita, nah sekarang kita bisa menyimpulkan bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, di sini setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan, dan tentunya pasti kalian akan mengetahui juga fungsinya dari bagian-bagian tersebut. Misalnya akar berfungsi untuk menyerap zat hara yang ada di dalam tanah, menyalurkannya ke batang hingga menyalurkan ke yang lain. Nah, sehingga daun bisa melakukan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini mempunyai bagian-bagian, dan dari bagian-bagian itu mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, ini Ibu kasih contoh untuk misalnya makhluk hidup yang manusia ya, kepada manusia. Misalnya manusia mempunyai bagian-bagian tubuh, terutama misalnya yang pertama yaitu kepala. Di bagian kepala ada telinga, ada mata, ada mulut. Nah, dari kepala ini saja sudah mempunyai beberapa bagian. Itu mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Misalnya telinga fungsinya untuk mendengar. Hidung fungsinya untuk mencium bau-bauan. Selain mencium bau-bauan, hidung juga berfungsi sebagai tempat kita menghirup oksigen atau udara. Mulut gunanya untuk berbicara. Selain berbicara, digunakan untuk kita makan dan minum. Nah, untuk yang lain-lain lagi, silahkan kalian cari lagi ya pengembangan materi berikutnya. Untuk tugas berikutnya adalah kita akan menanam tanaman tabulam pot ya. Silahkan kalian mencari bahan tanaman yang mudah kalian temukan di sekitar kalian. Misalnya lombok atau cabai, tomat, kalian semai. Silahkan kalian tanam. Ini kita gunakan untuk lahan yang sempit. Kita menggunakan bahan-bahan dari polybag, misalnya polybag. Kalau tidak ada polybag, bisa juga menggunakan barang-barang bekas, toples bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, setelah itu kita isi dengan tanah yang gembur atau kompos. Silahkan kalian tanam, pilih yang kalian anggap mudah, yang sering kita jumpai di sekitar kita, dan perawatannya mudah. Untuk 2 hari sekali kalian cek tanaman itu apa saja yang sudah tumbuh. Nah, sampai di sini materi kita berikutnya. Untuk ke bahasa Indonesia, kalian akan mempersiapkan pertanyaan, membuat pertanyaan minimal 5, membuat pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku. Setelah itu kalian akan melakukan wawancara dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi.
Baik, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan selalu mengingatkan pola hidup sehat, yaitu jangan lupa ya menggunakan masker, mencuci tangan, dan berolahraga, makan makanan yang sehat agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.